Oke, jadi materi miscellaneous Java ini dimaksudkan sebagai pelengkap ya. Sampai saat ini berakhir dengan materi generics and collections. Semua materi inti dari DDP 2, khususnya tentang Java programming dan object oriented programming, sesuai silabus DDP 2 sudah disampaikan. Tetapi tentu saja topik-topik yang sudah disusun dalam silabus itu adalah topik-topik besar yang merupakan konsep-konsep utama yang perlu Anda ketahui untuk memahami pemrograman berbasis objek dan khususnya Java. Tetapi dalam melakukan programming, banyak banget sebetulnya small things, perintilan-perintilan yang mungkin juga perlu diketahui, gitu. Dan itu bisa berfungsi sebagai support atau pendukung ketika Anda perlu melakukan programming. Yang pertama, ada yang bisa tebak nggak ya, kira-kira saya akan membicarakan apa untuk topik yang paling pertama? Jadi, kita butuh beberapa pakem ya. Kita perlu beberapa best practices untuk melakukan Java programming. Nah, kenapa dikatakan sebagai best practices? Karena kalaupun tidak dilakukan, itu tidak membuat program Anda tidak jalan. Jadi, kalaupun nggak dilakukan secara Java, sintaksnya betul, dia tetap bisa jalan dan bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Akan tetapi ada beberapa best practices. Saya akan bahas 4 ya, berdasarkan sumber yang saya taruh di atas itu. Tautannya saya sertakan ya. Jadi pertama tentang naming conventions. Ini sudah sempat dibahas ketika kita pertama kali belajar tentang identifier ya, di paling depan di elementary Java programming. Kita akan gunakan Pascal case ketika kita memberi nama kelas, dan kita gunakan camel case ketika kita menamai variabel. Ini tidak harus dilakukan, tidak akan bikin program Anda error, tidak akan menyebabkan tidak bisa compile. Akan tetapi ini konvensi yang digunakan oleh Java programmers. Lalu yang kedua, kita punya prinsip encapsulation. Kita udah belajar ya, dengan mengganti access modifier di dalam suatu kelas, data field-nya menjadi private. Gimana bedanya kalau misalnya public atau private? Bukan berarti kalau saya taruh public nggak boleh, kan tetap jalan ya code saya ya, dan belum tentu iseng diakses orang dari luar lalu diubah, belum tentu kan. Tetapi best practice-nya adalah dibuat private. Lalu begitu pula dengan redundant initialization. Nah, ketika kita mendeklarasikan suatu variabel di dalam Java, jika yang dimaksud adalah variabel ini ya, lokal variabel ataupun method variabel itu, biasanya kita perlu inisialisasi. Tetapi untuk arrays, untuk objects, dan untuk collections, sebetulnya semua inisialisasi akan diinisialisasi oleh compiler ke default values. Jadi numerik itu kan 0, sering akan ke 0, dan seterusnya. Jadi zero, false, null ini ketika tidak perlu diinisialisasikan, ya tidak usah diinisialisasikan. Lalu yang terakhir yang tadi sudah kita bahas lebih lanjut waktu kita review collections, adalah ketika kita menyimpan suatu concrete class seperti array list atau linked list, dia itu bisa kita simpan dengan tipe interface-nya. Jika memang tidak membutuhkan sesuatu yang spesifik to array list atau linked list. Jadi kalau yang umum-umum aja, functionality yang dibutuhkan, simpan aja sebagai interface. Nah, ini manfaatnya adalah untuk mengingat apa saja sih kegunaan atau kebisaan yang dimiliki oleh data struktur tersebut. Karena both array list maupun linked list itu kan implements list ya. Dan list itulah yang menyediakan fungsionalitas-fungsionalitas umum pada suatu list. Ini adalah best practices. Lalu selain itu kita bisa tambahkan lagi kebiasaan baik dalam Java programming, dan kita mengupayakan menuju kepada Java clean coding. Tautannya itu di website Baldung ya. Nah, kenapa kita perlu programming Java dengan bersih, dengan baik, dengan clean? Karena programmers rarely work alone.
kalau Anda bekerja di dalam suatu proyek besar, program itu rarely final, jarang banget kalian bikin program, selesai, udah nggak akan diutak-atik lagi. Lalu Java itu kan sudah mempunyai sifat-sifat yaitu modular, reusable, dan ya unit ya, dia punya modul-modul dan unit-unit yang bisa di reuse. Oleh karena itu, Anda bisa berasumsi bahwa program apapun yang Anda buat itu at one point akan perlu dibaca oleh orang lain. Jadi nggak ada salahnya dibiasakan untuk melakukan clean coding agar mudah dibaca oleh kolaborator atau nanti kalau misalkan di suatu proyek mungkin penerusnya jika Anda meninggalkan proyek tersebut, atau kadang-kadang untuk Anda sendiri. Jadi kadang-kadang misalnya Anda punya suatu program, suatu modul nih ya di dalam Java misalnya bisa melakukan satu tes A gitu. Lalu berapa tahun kemudian Anda terlibat di proyek lain dan ternyata perlu menggunakan suatu tes A juga. Daripada Anda programming dari nol lagi kan, namanya Java modular, mungkin kelas itu bisa digunakan lagi, mungkin method itu bisa digunakan lagi, dan kalau itu code kita sendiri, kadang-kadang udah lupa tuh 2 tahun yang lalu tuh saya ngoding apa. Jadi nggak ada salahnya membiasakan untuk Java clean coding. Ada tambahan ya, jadi tambahan dari yang tadi, ini tadi naming convention masih dibahas ya. Lalu ada juga project structure. Ini adalah bagaimana Anda menyusun file-file Java, file-file class, file package, mengatur package-package yang ada dan interaksi antara semua file Java Anda. Nah, ini saya tidak akan bahas terlalu detail karena ini semua tergantung pada IDE ataupun development environment yang digunakan. Jadi contohnya kalau saya kemarin pakai contoh cuma pakai CMD, ini mungkin not so important ya karena kan saya tidak menggunakan suatu project structure. Tetapi kalau projectnya sudah semakin besar, ini jadi lebih penting. Naming convention saya skip ya, tadi sudah dibahas. Lalu source file structure itu ada kaitannya dengan project structure. Gimana kalau misalnya saya mau mengumpulkan berkas-berkas Java yang mirip atau fungsionalitinya sama bersamaan, mungkin bisa saya bungkus jadi satu package dan seterusnya. Lalu white space dan indentation adalah dibiasakan kan kalau sepanjang ini juga sudah kita biasakan kalau misalnya selesai deklarasi kelas ya kita indent sedikit, lalu kalau for loop atau if kita indent juga. Nah ini nggak harus dilakukan, sebenarnya tidak akan menyebabkan compile error, tidak akan menyebabkan syntax error jika tidak kita lakukan. Ini hanya memudahkan membaca supaya nggak viewer gitu ya ngelihat semua code-nya. Lalu comment, saya akan elaborate lebih dalam lagi ya tentang comments ini. Documentation is key. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya. Nah, ini most wanted loh lulusan Fasilkom itu sebagai developer, sebagai programmer gitu. Tetapi salah satu skill yang dirasa masih bisa ditingkatkan lagi ketika kita melakukan feedback ya, kita melakukan pengumpulan feedback dengan employer study, kita melakukan employer study gitu dari alumni Fasilkom. Salah satu hal yang dikritik atau bisa ditingkatkan adalah kemampuan menulis dan dokumentasi. Kalau programming skills nggak ditanya ya, mahasiswa Fasilkom jago. Tapi tentu saja bad code is still bad code. Jadi silakan saya sarankan Anda untuk selalu melakukan dokumentasi yang concise, yang tepat dan sesuai yang dibutuhkan. Jangan lupa kalau misalnya di Java sih documentation-nya ada ya, kita punya beberapa referensi yang bisa dilihat untuk apa saja sih yang sebetulnya perlu diikutkan dalam dokumentasi, yang mana yang tidak perlu. Lalu kita punya, jangan lupa sintaksnya, command delimiters itu seperti apa. Lalu ternyata kalau misalnya saya gunakan kalau yang ini dan ini kan biasa ya, ini yang one liner, ini yang multi line. Kalau menggunakan slash bintang-bintang, komen bintang slash, ini akan bisa digunakan untuk mengenerate Java doc. Sekali lagi untuk apa? Karena kita mau membuat suatu meaning ya ke code documentation, karena yaitu program Anda bergeraklah dengan asumsi bahwa program Anda one day akan dilihat lagi oleh Anda atau oleh orang.
Oke, nah selama ini kita sudah belajar banyak sekali data type yang ada di Java. Ada integer, ada double, saya nggak usah bacain semua ya, saya yakin Anda sudah paham. Nah sesungguhnya sejak Java 10, ada yang dinamakan var, jadi Java var. Dan di sini adalah deklarasi variabel yang tidak diberikan tipe eksplisit dari awal. Jadi saya nggak kasih int, saya nggak kasih double, dan seterusnya. Tetapi ini bukan berarti dia fluid ya. Dia bukan berarti dia fluid, tidak sebebas Python. Karena sebetulnya ini ada type inference. Artinya ketika dilakukan compile, kan Java is compiled and interpreted ya. Jadi ketika kita compile, sebetulnya si compiler itu akan mengassign suatu tipe berdasarkan konteks. Jadi akan lihat keseluruhan program tersebut, oh kira-kira dia adalah double, oh dia kira-kira adalah integer. Dan tentu saja ini ya tetap nggak bisa diubah ya nantinya. Nah plusnya adalah code-nya ini adalah code yang akan jauh lebih singkat dan tidak redundant ya. Plus sih memang. Akan tetapi note minusnya ini hanya berlaku untuk local variable. Jadi variabel yang skopnya hanya berlaku di dalam method atau hanya berlaku di dalam main gitu. Itu bisa digunakan variabel. Tetapi tidak untuk data field suatu kelas dan instance. Itu nggak bisa ya, tetap harus dideklarasikan secara eksplisit. Tidak boleh juga untuk signature method. Tidak boleh, tetap harus di ini. Dan terakhir untuk variabel tipe Java var ini harus diinisialisasi. Nggak bisa cuman var list titik koma. Harus inisialisasi, dalam hal ini harus sama dengan 10 contohnya. Jadi karena sudah harus diinisialisasi dan juga dia akan menebak-nebak ya nanti compilernya berdasarkan inisialisasinya dan konteks di sekitarnya kira-kira dia jenisnya apa. Ini minusnya akan saya sorot. Kenapa kita sengaja tidak membahas tentang Java var di dalam konteks DDP2? Karena DDP2 ini tujuannya adalah untuk mempelajari OOP dan untuk mempelajari suatu bahasa pemrograman secara menyeluruh, ini tidak terlalu bermanfaat menurut saya, si new var ini. Apalagi DDP2 tujuan utamanya adalah mempelajari object oriented programming, di mana kita akan belajar konsep kelas, konsep objek, dan seterusnya. Dan itu adalah dagingnya DDP2. Dari awal saya sering mengatakan hal itu. Sehingga tidak terlalu banyak manfaatnya, karena var nggak bisa dipakai di dalam sebagai type dari data field dari suatu kelas atau objek. Dan ditambah lagi, namanya juga dia ambigu seperti itu ada risk of misinterpretation, terutama oleh humans, oleh kita programmer ketika melakukan programnya, pembuatan programnya, sehingga untuk konteks belajar DDP2 memang ini dihindari. Tetapi karena ini adalah integral part of Java programming, saya introduce sekarang, dan di kemudian hari jika Anda merasa ini perlu, mungkin memudahkan ketika melakukan komputasi singkat di dalam main, silahkan digunakan ini supaya Anda tahu saja. Nah, di kuliah DDP2 ini kita sudah belajar beberapa cara untuk membuat atau mendesain user interface berdasarkan Java. Di kelas DDP2 kita menggunakan Java Swing untuk membangun dan mengimplementasikan GUI. Nah, sebenarnya Java Swing ini dapat dikatakan bahwa desain komponennya agak kuno atau outdated. Sebenarnya di dalam Java ada tools lain atau library lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan user interface, yaitu JavaFX. Di sini dapat dibandingkan ya, di sebelah kiri ini adalah user interface Java Swing dan di sebelah kanan adalah user interface JavaFX. Dapat dilihat terutama di buttonnya ini ya, JavaFX ini sedikit lebih modern. Sayangnya JavaFX ini sudah tidak lagi included di dalam Java Developmental Kit. Nah, JavaFX ini memang adalah suatu library GUI yang lebih modern, baru diintroduce tahun 2011. Tetapi walaupun ada saja yang menggunakannya, dia
agak ketinggalan ya, dia tidak terlalu populer digunakan dalam industri karena kalah saing dengan teknologi-teknologi lainnya seperti HTML5. Nah, dengan demikian walaupun Java Swing dan AWT ini jauh lebih kuno, dia kan sudah muncul sebelum 2011 ya. Tetapi karena dia udah banyak digunakan dalam aplikasi, tools, dan framework lainnya, si Swing dan AWT ini masih disupport oleh Java dan masih di-maintain paling tidak sampai tahun 2026. Tetapi walau kita sudah bisa menggunakan baik itu Java Swing maupun Java FX, tentu saja kita harus mempelajari juga beberapa cara lain yang lebih modern untuk membuat UI berbasis Java, contohnya web-based Spring, Spring Boot, dan lain-lainnya. Coba kita ingat kembali ya, Text.io, kita udah belajar ini sebelumnya ya. Nah, isunya adalah untuk Text.io, ya, untuk Text.io ini kita perlu mengimplementasikan Text.io ketika kita mempunyai suatu program dan yang memiliki data. Nah, data yang digunakan dalam suatu program ini sifatnya temporer, karena begitu program ditutup, datanya juga akan menghilang. Makanya ketika kita ingin menyimpan data dari program tersebut karena ingin kita gunakan kembali, kita perlu menyimpan program ke dalam suatu file, suatu berkas yang ada di komputer kita. Misalnya file teks ataupun file binary. Lalu kemudian ketika kita mau menjalankan program yang tadi lagi atau mungkin juga program baru yang butuh data tersebut, kita dapat mengaksesnya untuk diolah lanjutan di program itu. Nah, ini adalah gambaran ketika kita hanya membutuhkan data untuk aplikasi yang agak kecil. Untuk aplikasi yang jauh lebih besar, yang large scale, biasanya data yang terlibat itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Biasanya nggak mungkin cuma sekedar tersimpan dalam suatu text file ataupun binary file. Selain itu, UI screen atau tampilan atau desain UI yang perlu ditampilkan itu banyak dan berbeda-beda. Begitu pula banyak juga user dan jenis user yang mungkin terlibat. Dia juga terintegrasi ke dalam sistem-sistem lain. Contohnya sistem akademik punya UI atau SIAK. Nah, begitu ada kesalahan terjadi di satu bagian, itu dapat menyebabkan hal yang error seperti ini. Jadi semakin kompleks kita ingin mendesain dan mengimplementasikan suatu sistem, pembuatannya, designing dan implementasi softwarenya itu akan jauh lebih kompleks pula. Maka dari itu kita dapat menerapkan yang dinamakan layering. Layering ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk membagi-bagi functionality atau task atau jenis pekerjaan dengan yang berbeda-beda. Jadi ini tidak membagi layer secara fisik ya, tidak secara harfiah ada beberapa lapis. Akan tetapi ini suatu konstruk yang di mana kita memisahkan mana yang jadi UI tampil ke user, mana yang ada di belakang layar, misalkan controls ataupun pengolahan datanya. Dan ini dapat diimplementasikan layering ini dengan Spring Boot. Nah, Spring Boot menggunakan 4 buah layer. Yang pertama presentation layer yang tampil kepada user, yang ini UI-nya ya, desain UI-nya, yang di bawahnya disokong oleh suatu business layer. Business layer ini ada logic di baliknya ya, jadi if-nya, case-case-nya, dan sebagainya. Lalu di bawahnya ada persistence layer yang menerjemahkan business logic menjadi storage logic. Jadi ada business logic if yang ini mungkin diterjemahkan menjadi logic pengolahan data, mana yang perlu disimpan, mana yang perlu diakses. Dan paling bawah adalah layer yang isinya the actual data. Jadi datanya itu secara fisik disimpan di situ. Nah, kita tidak akan membahas Spring Boot dengan terlalu detail, hanya sebagai pengantar saja di tahun ini, di semester ini. Dan jika Anda tertarik untuk melihat atau membaca sendiri lebih banyak tentang Spring Boot dan Java Spring Boot, silakan melihat tautan-tautan berikut ini. Perintilan terakhir adalah perbandingan Java dan Kotlin. Nah, Java dan Kotlin ini bersaudara ya. Dia tidak kembar, tapi dia bersaudara. Apa itu Kotlin? Nah, ini saya copy nih literally penjelasan dari tautan Kotlin Lang di kanan atas. Nah, Kotlin ini
dikatakan sebagai simplifikasi dari Java. Semua konsep OOP dari Java masih tetap implementable dengan menggunakan Kotlin. Akan tetapi Kotlin itu menambahkan functionality terutama untuk konsep functional programming. Menurut si kotlinlang.org, Kotlin itu concise, safe, expressive, interoperable, dan multi-platform. Saya akan tunjukkan yang dimaksud dengan itu apa sih. Kita cari linknya deh. Nah, why Kotlin? Kita buka mode-nya. Oke. Nah, ini tadi keyword-nya ya tadi ya. Concise, safe, expressive, interoperable, dan multi-platform. Kita lihat yang pertama, concise. Dia masih mirip dengan Java dalam hal dia punya classes. Kan tetap OOP ya, dia tetap object oriented. Tetapi mungkin Anda bisa note bahwa baris code-nya jauh lebih pendek, jauh lebih sedikit, dan jauh lebih pendek deklarasi-deklarasinya, dan kita tidak lagi diberikan kewajiban untuk menempelkan titik koma di akhir statement. Jadi arguably Kotlin ini bisa dikatakan lebih concise. Untuk safe, nah ini debatable ya, bahwa menurut tautan ini ya safe karena nullability itu bisa dilakukan nullability, kemudian juga akan selalu secara implisit melakukan throwing exceptions. Walaupun sebenarnya dalam Java kita tetap bisa mengimplementasikan safety net seperti ini, yaitu exception, akan tetapi memang harus diimplementasikan secara eksplisit oleh program. Selanjutnya ekspresif, karena lebih intuitif ya dalam sintaksnya dan lebih tidak bertele-tele, tadi nyambungnya dengan concise tadi ya. Jadi arguably dia sedikit lebih ekspresif dalam satu baris. Jadi nggak cuma kayak potongan code yang tidak bisa dimengerti, tetapi harusnya lebih mudah dimengerti dalam bahasa Inggris. Interoperable artinya dia bisa beroperasi secara natural, secara mudah dengan platform-platform lainnya. Contohnya di sini langsung nyambung nih ke Spring Boot. Tadi udah disebut ya tentang Spring Boot ya. Nah, ini bisa langsung diimplementasikan menggunakan Kotlin, nyambung dengan Spring Boot. Lalu multi-platform itu straightforward ya, intinya dia bisa digunakan di berbagai macam platform dan berbagai macam modul yang menerima atau menjalankan Kotlin machine. Nah, kalau Anda ingin tahu apa sih bedanya antara Java dan Kotlin, kita bisa menjadi beberapa poin-poin yang seperti ini. Nah, tentu saja saya akan present ini dalam konteks Java ya, karena kita sudah belajar Java 1 semester dan Anda mungkin lebih menguasai Java. Jadi saya present ini dalam konteks Java. Contohnya OOP ya Java OOP. Kalau Kotlin baik OOP maupun functional programming. Lalu untuk apalagi ya yang mungkin cukup penting, tentang ini ya static gitu. Java akan menggunakan data type static gitu ya, dan it's statically typed juga. Sedangkan untuk Kotlin itu tidak berlaku. Lalu untuk data types, Java requires data type specifications, perlu dideklarasikan kan ya. Terutama untuk kelas ya, kita perlu mendeklarasikan dia double, dia string, dia int, atau dia apa. Sedangkan untuk Kotlin tadi mungkin seperti lihat semuanya var saja. Dia tidak lagi menggunakan data type specification. Dan tentang primitive types ya, bahwa Java kan punya 2 tipe variabel ya, yang primitif maupun yang non-primitif atau objek. Sedangkan untuk Kotlin dia udah nggak punya lagi primitive types, dia cuma punya semuanya objek. Nah,
Saya nggak akan bahas satu persatu ya, silakan Anda cek satu sendiri aja. Dan tautan yang ada di pojok kanan atas juga menyediakan penjelasan yang lebih lengkap tentang setiap poin berikut ini. Karena di kuliah ini kita belajar tentang Java, ini ada beberapa fitur spesifik Java yang ingin saya sorot. Jadi untuk Java itu ada yang dinamakan check exception. Ingat ya, check itu by who? By compiler. Jadi compiler akan mengecek exception tertentu, artinya akan ketangkep oleh dia dan kita harus perbaiki dulu sebelum bisa menjalankan code. Lalu adanya primitive types, tadi di Kotlin nggak ada primitive types ya, tapi kalau di Java ada primitive types. Lalu ada wildcard types, jadi di Java itu ada wildcard types di generics. Ada juga ternary operator yang tadi sudah di-share oleh, sorry saya lupa tadi siapa ya, di forum tentang ternary operator if-nya itu ya, yang bisa memberikan if-else condition yang lebih singkat. Lalu staticness, static members di Java di-support. Kemudian implicit conversions. Jadi mungkin Anda ingat casting ya, antara tipe ada type widening dan type narrowing. Kalau type widening itu secara otomatis, secara implisit sudah akan didukung oleh Java. Jadi misalnya type widening itu misalnya dari integer ke double ya, itu secara implisit itu bisa disupport oleh Java. Sedangkan untuk Kotlin itu tidak otomatis kayaknya ya. Doesn't support implicit conversion. Terakhir, jika Anda tertarik untuk melihat sintaks, perbedaan sintaks antara Kotlin dan Java, silakan gunakan tautan berikut ini. Saking saking eratnya kaitan antara si Java dan Kotlin, ada nih websitenya nih, Kotlin versus Java. Jadi di sini ada perbandingannya. Ini adalah main kita di Java, dan ini adalah dua cara menuliskan main function di Kotlin. Arguably dia lebih singkat, dia tetap pakai kurung kurawal kita, tetapi titik komanya boleh dilupakan, nggak harus ada. Lalu ini ada cara untuk menulis variabel, cara untuk handling null, di sini juga ada cara deklarasi classes, lalu ada juga I/O dan seterusnya, functions or methods, yang Anda bisa lihat di kotlinversusjava.com.